Yokoso, minasan. Selamat datang di channel YouTube Alur Anima. Anime kali ini berjudul Blood C yang dirilis di tahun 2011. Langsung saja ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, ya minasan. Anime ini berlatarkan di pedesaan terpencil di tepi Danau Suwa di Prefektur Nagano. Saya Kisaragi adalah gadis kuil di kuil Shinto yang dijalankan oleh ayahnya Tadayoshi. Saya adalah seorang gadis sekolahan yang ramah dan akiku. Di pagi hari setelah berbicara dengan ayahnya Tadayoshi, saya teringat bahwa dia harus segera bersiap untuk pergi sekolah. Ketika hendak pergi ke sekolah, saya menyempatkan diri untuk mampir dan sarapan di kafe milik Bang Umito. Lingkaran pertemanannya termasuk tetangga dan pemilik kafe Umito Nanahara, teman sekolah Yuka Amino, si kembar Ne dan Nonomotoe, ketua kelas Itsuki Tomosa, Shinichiro Tokiane yang pendiam, dan guru kelas saya, Kanako Tsuchutori. Di perjalanan pulang saya melihat seekor anjing kecil, ingin menyentuhnya, teringat bahwa ia harus segera pulang, saya bergegas kembali ke rumah sebelum sempat menyentuh anjing tersebut. Di kuil yang merupakan rumah saya, ayahnya menyerahkan sebuah pedang katana. Ternyata di malam hari saya bertugas sebagai pembasmi makhluk bernama Elder Bayern. Makhluk yang saya temui malam itu berbentuk patung biksu yang berubah jadi seperti belalang mantis. Pertarungan berakhir ketika mata saya berubah dan dia menusuk makhluk itu tepat di lehernya. Di perjalanan pulang saya yang berlumuran darah bertemu dengan ayahnya yang sedang menunggu dengan khawatir. Saya terus melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, di siang hari saya pergi sekolah, dan di malam hari dia memburu Elder Bayern. Seperti biasa, di pagi hari saya mampir ke kafe milik Umito. Sembari membicarakan ayahnya, saya memakan manisan kubus yang dihadiahi oleh Umito. Saya lagi-lagi bertemu dengan anak anjing sebelumnya, namun kali ini anjing itu lari ketika didekati saya. Di kelas, Tokiane yang pendiam lagi-lagi terlambat, ketika dia melihat saya mengucapkan selamat pagi. Di waktu istirahat makan siang, saya makan bersama 4 teman lainnya sambil bercerita. Saya baik sekali, melihat Tokiane yang lewat, saya pikir Tokiane belum makan siang, saya langsung menghampirinya untuk memberinya makanan. Di malam hari, saya dan ayahnya berbicara sambil memecah buku tua. Terungkap bahwa satu-satunya cara untuk membunuh Elder Bayern adalah dengan menggunakan pedang Goshinto yang dipakai saya. Selain itu ayahnya juga memberitahu bahwa ibu saya telah gugur ketika melawan Elder Bayern. Saya berjanji untuk tidak akan gagal, dan akan melindungi ayahnya dan semua orang. Elder Bayern yang saya lawan di malam itu cukup kuat, sehingga saya menerima luka di lengannya. Di keesokan harinya, saya membantu membuat makanan di kafe, dan kali ini ayahnya ikut sarapan di sana. Saya terlihat sangat menyukai manisan kubus yang dibuat Umito, namun ayahnya yang juga ditawari menolak untuk memakannya, dia sepertinya tidak suka manisan. Di kelas saya berbincang dengan teman kelasnya dan mereka memutuskan untuk pergi ke kafe milik Umito. Di kafe seorang polisi muncul dan ingatkan mereka untuk pulang sebelum maghrib, karena baru-baru ini ada seorang tukang kue yang menghilang. Saya dan ayahnya menduga ini pasti ulah Elder Bayern. Di malam hari saya menemukan tukang kue yang hilang, pria itu memasuki kereta yang lewat di depannya. Melihat pria itu terbunuh di dalam kereta saya menghampirinya. Kereta itu berubah menjadi monster tentakel raksasa. Monster ini nampaknya berbeda dari yang biasa karena dia berbicara di saat-saat kematiannya. Monster itu meminta untuk menghormati perjanjian. Di pagi hari, sambil menyapu kuil, saya memberitahu ayahnya tentang monster yang berbicara semalam. Di sekolah ketika hendak makan siang, anak anjing menghampiri saya, namun lari lalu manjat pohon ketika saya melihatnya. Saya ikut memanjat pohon namun terjatuh dan menimpa Tokiane yang ingin menolongnya. Sepulang sekolah, saya mampir ke kafe milik Umito untuk minum kopi dan makan manisan kotak. Di malam hari terlihat saya patroli keliling desa, saya melihat ada 3 orang pemburu ubur-ubur yang diserang 3 monster. Salah satu pria dimakan monster burung saat di atas danau, salah satunya dimakan ketika istirahat di bawah pohon.
Ternyata monster burung juga bisa berbicara dan meminta saya untuk tidak mengganggu mereka dan untuk menghormati perjanjian antara manusia dan Elder Byron. Jika tidak, monster itu mengancam akan memakan saya. Saya marah, matanya pun berubah. Dengan cepat saya menghabisi 3 monster itu. Saya sempat mengecek keadaan salah satu pria, namun naas, pria itu juga telah tewas. Saya pulang ke kuil, dan dia bercerita kepada ayahnya yang sedang menunggu bahwa monster kali ini pun meminta untuk menghormati perjanjian. Keesokan harinya di sekolah, saya hampir terlambat. Namun di kelas, melihat ibu guru yang seperti biasa, saya merasa heran, meskipun semalam ada 3 orang yang tewas. Sepulang sekolah, saya kembali ke danau tempat dia semalam melawan Elder Byron. Kali ini ketika saya mencoba mengingat lagi kejadian semalam, lagi-lagi kepalanya merasa sakit. Di sana Umito muncul dan mengajak saya ke kafe miliknya. Umito memberi saya kopi untuk diminum. Saya nampaknya kelelahan dan tertidur di sana. Umito memanfaatkan situasi ini untuk menyentuh saya, namun aksinya dipergoki oleh si ayah. Melihat saya yang tertidur, si ayah juga mencoba untuk menyentuhnya namun ia urungkan niatnya itu. Di malam hari yang berkabut, saya bertarung dengan seseorang berpenutup kepala. Saya berhasil melepaskan penutup kepala orang itu dan ternyata dia adalah salah satu Elder Byron. Monster ini berkata bahwa semua ini disebabkan karena manusia melanggar perjanjiannya. Sembari bertarung, saya masih sempat menyelamatkan seorang wanita dari kejaran monster kecil. Saya menjadi serius dan menyadari bahwa terdapat benang di pedangnya, yang digunakan monster untuk mengetahui posisi saya di dalam kabut yang dihasilkan monster itu. Saya melepaskan pedangnya, dan menusuk mata monster dengan tangan kosong. Melihat anak anjing ada di sana, saya tiba-tiba sakit kepala lalu pingsan. Di kelas, ibu guru menceritakan kisah monster yang memakan manusia. Bagi monster itu manusia adalah makanan, dan mereka hanya bisa bertahan hidup jika memakan manusia. Mendengar kisah itu, saya teringat saat dia melawan monster dan akhirnya pingsan di kelas. Di kuil, nenek berkunjung karena khawatir dengan keadaan saya. Lalu tiba-tiba, seekor monster muncul dari tanah. Monster Elder Byron itu berbentuk seperti kelabang, menyerang saya dan temannya nenek. Mereka lari menuju kuil di mana saya mengambil pedangnya. Ternyata di saat saya tidak melihat, monster itu sudah memakan kepala nenek. Saya yang marah langsung menghabisi monster itu. Melihat jasad temannya, saya teriak. Tidak lama datang ayahnya. Si ayah menenangkan saya dengan membuatnya tertidur. Saya bangun dan menyadari bahwa insiden kemarin adalah nyata. Bang Umito datang untuk merawat saya dan memberikannya kopi dan makanan. Keesokan harinya saya memaksakan diri untuk pergi ke sekolah. Ketika berpamitan, kali ini ayahnya memberikan pedang dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Di kelas, saya menyadari bahwa tidak hanya nenek, tapi kembarannya No juga absen selama beberapa hari. Dengan banyaknya orang yang menghilang belakangan ini, ibu guru berkata bahwa polisi sudah menyuruh sekolah untuk menutup kegiatan belajar. Di perjalanan pulang, saya dihampiri anak anjing berbicara dengannya, membuat saya terkejut. Tidak lama muncul Nono yang berpenampilan seperti kembarannya, nenek. Dia bertanya di mana keberadaan nenek. Tiba-tiba muncul monster yang keluar dari bayangan Nono. Sepertinya monster itu mengendalikan Nono. Jadi pertarungan antara monster bayangan itu dengan saya, meskipun saya menang, tetapi Nono dan banyak korban lain yang dibunuh oleh monster itu. Dari kejauhan anak anjing berbicara. Di satu scene menunjukkan saya duduk sendirian di ruang gelap bersama bola darah yang digantung. Saya terbangun di malam hari, lalu dia keluar untuk mencari udara segar. Di tangga dia dihampiri anak anjing, terungkap ternyata anjing itu adalah salah satu Elder Byron. Saya yang tidak merasakan hawa jahat dari anjing itu, cakap santai dengannya. Anjing itu berkata bahwa dia bisa mengabulkan keinginan. Di pagi hari saya bangun lebih awal dan berpikir apakah pertemuannya dengan anak anjing adalah mimpi. Di sekolah, saya melihat sekolah dan kelasnya kosong. Ibu guru yang berdiri di dekat situ berkata bahwa sekolah akan tutup untuk sementara waktu.
Di perjalanan pulang, seorang polisi menghentikannya dan menyuruhnya untuk segera pulang karena berbahaya. Namun tiba-tiba sebuah pedang besar menembus tubuh polisi itu. Pedang itu milik monster samurai bertangan banyak. Monster itu terus menyalahkan manusia yang selalu berbohong melanggar perjanjian. Sebelum akhirnya dihabisi saya, monster itu sempat menyuruh saya untuk bertanya kepada ayahnya mengenai siapa dirinya. Saya yang masih berumur darah, dihampiri Tokiane yang juga mengenakan seragam sekolah. Tokiane bertanya apakah darah tersebut berasal dari saya, sepertinya dia tidak bisa melihat mayat monster yang tergeletak di tanah. Tokiane membawa saya ke sungai untuk dibersihkan darahnya. Di rumah, saya melihat ayahnya tergeletak, ayahnya terbangun dan berkata bahwa dia tidak apa-apa. Saat saya mandi, tiba-tiba jendela terbuka dan masuklah anak anjing. Anjing itu terkejut bahwa saya tidak berteriak, lalu bertanya apakah lukanya sudah sembuh. Nampaknya saya memiliki pemulihan tubuh yang sangat cepat. Di sekolah, saya dan teman-temannya terkejut dengan kehadiran monster di lapangan. Terlihat bahwa nampaknya hanya kelas saya saja yang berisi para siswa. Monster tiba-tiba masuk ke kelas dan membunuh para siswa satu persatu. Menyelamatkan para siswa, saya mengeluarkan pedangnya dan mulai melawan monster itu. Meski begitu, korban masih terus berjatuhan. Ketika saya dipojokkan oleh monster itu, ketua kelas membantunya dan membuat monster itu kabur ke atap sekolah untuk mengejar siswa yang melarikan diri. Di sana salah satu teman saya, Yuka Amino, terbunuh. Melihat itu, saya langsung memasuki mode serius membantai monster itu. Monster itu jatuh ke halaman sekolah, meski sudah mati, saya terus memutilasi monster itu. Ketua kelas yang bingung bertanya, siapa sebenarnya saya? Tidak lama datang ibu guru, yang juga bertanya, apakah saya yang membunuh semua orang? Di malam hari saya terbangun, saya yang bersedih, melihat anak anjing duduk di sampingnya. Saya memeluk anjing itu dan berbicara dengannya. Anjing berkata, jika akhir sudah dekat, dan bertanya siapa saya sebenarnya. Muncul Tokiane yang masih mengenakan seragam, nampaknya dia khawatir dengan saya. Ketika Tokiane memeluk saya, si ayah datang untuk menyuruh Tokiane pulang, karena malam hari berbahaya. Tiba-tiba ada monster kuyang yang menyerang saya di belakang. Meskipun saya telah menebas rambut si kuyang, namun rambutnya terus menyatu kembali. Si kuyang mencemooh saya dan berkata, betapa bodohnya saya yang telah dikendalikan oleh manusia yang tidak menepati perjanjian. Tokiane nampaknya mendengar suara keributan dan datang, ingin membantu saya. Namun ternyata malah terbunuh oleh si kuyang, yang tanpa disadari olehnya datang dan menyerang dari atas kepala Tokiane. Melihat Tokiane yang hanya bersisa darah di tanah, saya memasuki mode serius dan membelah dua si monster kuyang. Saya yang memenangi pertarungan merasakan sakit kepala dan akhirnya pingsan. Saya terbangun di rumahnya, bersama Umito yang merawatnya nerinya kopi serta manisan kotak. Di kafe milik Umito, saya bertemu dengan ibu guru Kanako, yang meminta saya untuk menginginkan dirinya pergi ke rumah saya. Ibu guru ingin mencari tahu tentang monster Elder Bayern. Di tempat penyimpanan buku rumah saya, ibu guru menunjukkan kejanggalan di buku tua itu. Yang ternyata semuanya terbuat dari kertas yang baru, dan banyak buku yang hanya kertas kosong. Tidak lama saya mendengar suara temannya. Ternyata, Nono dan nenek mereka masih hidup. Ibu guru mengajak saya untuk mengakhiri sandiwara konyol ini. Saya yang melihat teman-temannya itu masih hidup merasa sangat terkejut. Si kembar mengungkapkan bahwa semuanya adalah sandiwara, mereka bahkan tidak punya seragam musim dingin, karena sandiwara hanya berlangsung selama musim panas. Sementara ibu guru memberitahu alasannya berpartisipasi, semua karena dia ingin melihat para monster dan sayang asli. Tidak lama muncul Tokiane, yang juga ternyata salah satu pemeran dalam sandiwara. Sementara penduduk desa benar-benar tewas oleh monster, para pemain utama sandiwara dapat bertahan karena mereka memiliki jimat.
Tokiane membawa darah Elder Bayern, dan mereka memaksa saya minum darah tersebut agar saya bisa mengembalikan ingatannya yang hilang. Ingatkan saya kembali, dan itu membuat saya shock dan tidak bisa bergerak. Tiba-tiba muncul monster singa dari balik tempat penyimpanan buku. Mereka terkejut, membawa saya lari. Mereka dicegat oleh ketua kelas dan Yuka, yang juga masih hidup. Ketua kelas berkata mereka telah membuat kesalahan besar, karena tugas pemeran sandiwara seharusnya menutupi kebenaran dari saya, bukan memberkannya kepada saya. Saat ibu guru memberkan rencananya untuk menggunakan saya melawan pembuat acara. Bang Pumito muncul dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Nampaknya Pumito adalah dalang dari sandiwara ini. Si kembar yang ketakutan memohon ampun agar dibiarkan hidup. Namun tiba-tiba, monster singa menyerang dan memakan Tokiane yang melamun. Histeris ketakutan, si kembar lari. Kali ini adalah giliran mereka untuk menjadi santapan monster singa. Ketika tiba giliran si ibu guru untuk dihabisi, saya menyelamatkannya dengan cara menusuk jantung monster itu dari dalam tubuh monster sendiri. Ibu guru yang ketakutan lari menuju kuil. Di sana dia bertemu Tadayoshi dan meminta tolong kepadanya. Namun ternyata Tadayoshi adalah manusia jadi-jadian, manusia setengah Elder Bayern. Dia menggigit si ibu guru hingga tewas. Tadayoshi lanjut mengamuk dan menyerang saya, namun nampaknya Tadayoshi tidak cukup kuat untuk duel adu mekanik 1 lawan 1 dengan saya. Tadayoshi yang tertebas akhirnya berubah menjadi monster dan melanjutkan pertarungan. Tadayoshi hampir saja memperoleh kesadarannya kembali, namun Pumito yang berteriak membuatnya kembali mengamuk. Saya yang gal menyadarkan kembali Tadayoshi, bergerak secepat kilat menebas monster Tadayoshi. Di saat akhir hayatnya, Tadayoshi merasa bersyukur telah bertemu dengan saya, karena mereka adalah makhluk yang sejenis. Saya yang sedih, masih memanggilnya dengan sebutan ayah. Marah besar, saya mengejar Pumito yang melarikan diri. Saat saya akan ditembaki dengan senapan, ketua kelas menyelamatkannya, sehingga akhirnya dia menjadi korban tembakan. Ketua kelas menyatakan cintanya kepada saya, sebelum akhirnya dia menutup matanya. Di kota, nampak monster kelinci memakan para manusia penghuni pulau itu. Meskipun dihadang banyak monster, saya masih sempat mengejar Pumito yang melarikan diri dengan helikopter. Namun sial, ketika saya melompat untuk menyerang helikopter, Pumito menembak kepala saya dan membuatnya jatuh ke laut. Di akhir cerita, saya yang abadi melanjutkan hidupnya dengan berlari dan membunuh monster yang tersisa.